Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'ad bin Ad bin Aus bin Arum bin Sam bin Nuh adalah salah satu tokoh yang pernah menguasai dunia selain Sulaiman bin Daud, Iskandar Zulkarnain, dan Namrus bin Kan'an. Sa'ad menikahi 1.000 perempuan dan memiliki 4.000 anak. Sejarawan Mesir Said Muhammad bin Ahmad bin Iyas dalam bukunya Alim berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman mengutip Wahab bin Muhabbih mengatakan bahwa Sa'ad bin Ad hidup selama 1.000 tahun. Riwayat lain menyebut Sa'ad diberikan umur panjang yakni 1.200 tahun. Ia merupakan penguasa dunia pertama setelah Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan Al-Kisah berkisah ketika Ad mau meninggal, ia mengangkat 3 anaknya untuk menjadi penggantinya, yaitu Syadad, Syadid, dan Arum. Syadad adalah anak Ad yang terbesar. Dia dituruti oleh banyak pelayan karena sesuatu yang dia miliki setelah kepergian ayahnya. Tatkala keagungannya kian bertambah, dia memerangi raja-raja yang ada di seantero bumi, membunuh mereka, menguasai tanah dan tempat tinggal mereka. Dia memegang tampuk kerajaan dunia dari timur hingga barat dalam genggaman kekuasaannya. Wahab bin Muhabbih mengatakan, belum pernah ada yang bisa menguasai dunia seluruhnya kecuali 4 orang, 2 mukmin dan 2 lagi kafir. Yang mukmin adalah Sulaiman bin Daud alaihissalam dan Iskandar Zulkarnain. Sementara yang kafir adalah Sa'ad bin Ad dan Namrus bin Kan'an. Menurut pendapat lain, yang satunya lagi adalah Nebukadnezar. Allah sajalah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Membangun surga di dunia. Al-Kisai mengatakan bahwa Sa'ad bin Ad dahulunya adalah orang yang sangat tertarik membaca kitab-kitab terdahulu yang telah diturunkan kepada para nabi. Setiap kali dia mendengar tentang sifat-sifat surga, dirinya merasa senang. Dalam hatinya terbesit untuk mendapatkan surga semacam itu di dunia. Sa'ad bin Ad memerintahkan salah seorang menterinya. Dia memiliki 1.000 menteri untuk mengumpulkan orang-orang pintar dan para arsitek untuknya dan menyuruh mereka untuk mencarikan tanah yang luas, udara yang bersih, dan banyak sungai dan pepohonan untuk membangun surga yang besar untuknya. Berangkatlah sang menteri beserta pasukannya yang pintar. Mereka berangkat menyusuri pelosok bumi. Tatkala mereka sampai ke daerah Aden yang ada di pinggiran Yaman, di sana mereka menemukan tanah yang cocok dengan kriteria yang diinginkan Sa'ad bin Ad. Mereka kembali kepada Sa'ad bin Ad, melaporkan tentang tanah tersebut. Setelah mendapatkan laporan tentang tanah tersebut, Sa'ad bin Ad mengutus tukang bangunan dan para arsitek ke sana. Mereka berkumpul di tanah itu, lalu mereka mengatur dan membatasinya menjadi pola 4 sisi. Lingkaran tanah itu berukuran 4 farsa. Setiap sisinya berukuran 10 farsa. Ketika para pekerja itu telah menggali fondasi kota tersebut, di sana mereka telah mendirikan pagar dari batu pualam yang diberi lukisan berbintik-bintik. Sisi-sisinya telah setengah mereka kerjakan. Hal tersebut mereka laporkan kepada Sa'ad bin Ad. Mendengar laporan tersebut, Sa'ad bin Ad berkata kepada para menterinya, "Tidakkah kalian tahu bahwa aku telah menguasai dunia seluruhnya?" Para menteri menjawab, "Tahu, Paduka." Dia berkata, "Aku ingin kalian membuat semua bangunan ini dengan emas, perak, permata, mutiara, yakut, minyak kasturi, kafur, zafaron, dan perhiasan-perhiasan indah lainnya." Selanjutnya, mereka pun mengumpulkan untuknya semua yang ada pada mereka dan apa yang ada di tangan orang-orang. Mereka pergi ke seantero dunia dan membawa semua yang telah dititahkan. Orang-orang melakukan semua itu dengan tabah. Semua pelosok mereka susuri untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh rajanya. Setelah semuanya terkumpul, mulailah para pekerja membuat bata dari emas dan perak. Kemudian bata-bata itu dipasangkan di atas batu pualam hingga sisi-sisinya rampung dikerjakan.
Setelah mereka merampungkan pembuatan pagar kota itu, mulailah di tengah-tengahnya mereka bangun gedung yang bahannya hanya terbuat dari emas dan perak. Untuk bangunan itu tiang-tiangnya mereka buat dari zabarsud hijau dan yakut merah. Gedung itu mereka percantik dengan pepohonan yang terbuat dari mutiara, yakut, permata, dan sungai yang mengalir. Di sekitar gedung ditebarkan minyak kasturi, ambar, dan kafur. Semua itu mereka bangun dengan kreasi yang menakjubkan dan sempurna, yang tidak akan ditemukan bandingannya di dunia ini. Bahkan setengahnya pun tidak. Al-Kisai mengatakan pembangunan kota itu memakan waktu 300 tahun. Setelah pembangunannya selesai, hal itu dilaporkan kepada sang raja. Mendengar laporan tersebut, raja memerintahkan kepada para menteri, pembantu, dan punggawanya untuk memindahkan perabot dan wadah-wadah yang megah ke sana. Perintah itu mereka kerjakan selama 10 tahun. Setelah mereka selesai, Raja Syadat beserta seluruh wanitanya, pelayannya, menteri, dan pembantu, dan para punggawanya berangkat ke sana dengan menggunakan tunggangan yang berpelanakan dari emas yang sempurna, hasil kreasi para arsiteknya. Ketika mereka sampai ke pintu kota itu dan raja ingin masuk ke sana terlebih dahulu, tiba-tiba ada seorang malaikat yang diutus oleh Allah kepada Syadat. Malaikat itu berkata, "Hai Syadat, jika engkau mengakui keesaan Allah, maka aku akan mempersilahkan untuk masuk. Akan tetapi, jika engkau tidak mau mengakuinya, maka pada saat itu juga aku akan merenggut ruhmu." Mendengar ujaran malaikat itu, Syadat menolak. Ia kafir dan mendurhakainya. Oleh karenanya, malaikat itu berteriak kepada mereka dengan sekali teriakan hingga mereka semuanya mati. Tidak ada seorang pun dari mereka yang masuk kota itu. Wahab bin Muhabi mengatakan, di muka bumi ini tidak pernah ada sebuah kota yang seperti itu. Allah berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi dan belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain." Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 6-8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.